Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sebentar nih ngopinya. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kopinya ini kencang banget. Ini dari Merapi kopinya. Diseduhnya digilingnya tuh fine. Terus kemudian saya seduh dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Jadi nendang sekali. Jadi ini agak terlalu keras bagi saya. Kalau saya senangnya kopi light. Jadi ini juga sebagai bagian dari enggak juga sih, sebagai bagian dari liburan. Ini baru 2 hari yang lalu ya, baru kembali dari liburan selama seminggu lebih dikit ya. 7 hari ya, berangkat minggu pulang minggu ya, berarti ya seminggu lah ya. Seminggu pergi ke Bali dan Lombok. Nah, saya memang jarang liburan sih. Jadi kali ini juga orang-orang banyak yang kaget juga. Oh, Pak Budi liburan ya, healing ya. Liburan karena saya sekarang zaman-zaman sekarang ini saya sudah termasuk tidak hobi jalan-jalan. Kalau dulu sekali mungkin masih hobi jalan-jalan nih. Kalau saya sekarang tidak. Hobi saya itu duduk, minum kopi, baca buku, udah gitu aja ya. Baca buku ya. Atau baca sesuatu kemudian menghayal, nah itulah ya. Kalau bisa coding sih, cuma biasanya kalau di jalan nggak bisa coding ya, jadi lebih senang menghayal, daydreaming, membaca terus menghayal. Jadi ceritanya ya itu tadi, sebetulnya ini yang tidak terlalu direncanakan sekali sih, jadi jreng aja ya, liburan langsung pergi bersama keluarga, 3 hari di Bali dan 3 hari di Lombok. Nah, jadi saya bingung juga nih ya, saya mau ngapain di sana ya. Jadi saya memilih untuk tidak ngapa-ngapain, doing nothing secara serius. Nah, doing nothing seriously ya. Jadi doing nothing seriously. Jadi benar-benar healing. Keluarga saya tentu saja jalan-jalan, snorkeling segala macam, saya tidak. Jadi saya ya itu tadi duduk ngopi, cari makan ya itu. Nah, jadi pertama kenapa saya jarang melakukan itu ya karena tadi kalau saya pergi kan ya berarti harus ada transportasi, pesawat ya, itu terus akomodasi hotel ya, terus transportasi di lokal, taksi segala macam. Tapi kalau taksi kan kalau dengan keluarga di-share dengan keluarga ya. Kemudian makan biasanya kan di restoran ya. Jadi akan ada keluar biaya seperti itu, yang mana kalau saya lakukan itu di rumah, ya keluar biaya cuma makan kali ya. Perjalanan yang nggak ada, di rumah duduk nongkrong di rumah aja gitu ya. Jadi kan nggak ada apa-apa kalau di rumah ya. Jadi saya cuma modal kopi aja. Jadi itu saya merasa waduh, keluar duitnya banyak sekali ya hanya untuk doing nothing. Nah, tapi lagi-lagi ya, saya orang yang sedang eksperimen. Saya coba eksperimen, bisa enggak doing nothing tidak merasa bersalah. Ada rasa bersalah lah sedikit ya. Karena tadi itu ya nggak ngapa-ngapain gitu. Udah, eksekusi aja. Kesimpulannya akhirnya adalah happy. Saya bener happy. Bisa ternyata gitu ya. Bisa dengan bisa menerima menghabiskan uang doing nothing gitu. Ya saya tapi tidak mau sering-sering ya, karena duitnya lebih bagus dibeliin macam-macam ya. Dibeliin gitar, dibeliin keyboard, dibeliin kopi gitu ya. Jadi ya mungkin kayak di sana orang-orang lain pergi gitu ya, saya duduk aja. Jadi mirip orang bule aja, mana rambutnya putih lagi. Ya disangka orang bule juga, ada anak-anak bilang, oh bisa bahasa Indonesia. Lah emang kamu sangka saya kayak apa? Kan ada anak-anak yang minta dipotret di pantai di Lombok gitu. Kok bisa bahasa Indonesia, dikirain orang bule katanya, karena rambutnya putih. Di sana kebetulan memang di Bali sebetulnya saya agak sedikit kecewa karena pas lagi tinggi sekali seasonnya itu ya, sehingga rame.
oleh turis dalam dan luar negeri, rame sekali, rame sekali lah gitu ya. Sehingga akibatnya macet. Tetapi yang di sisi lain karena tempatnya kami nginepnya waktu itu di Kuta ya, The Stones itu jadi sedikit dekat ke pantai, jadi seneng lah main-main di air. Nah itulah justru saya main airnya di Bali gitu ya, main di beach gitu ya, jalan-jalan di air gitu. Karena beachnya bagus ya di situ. Secara ini ya, beachnya banyak orang ya, tapi saya menikmati benar di Bali itu, masuk ke air, basah-basahan gitu ya, di air di laut ya. Jadi gitu, menyenangkan ya, kebetulan karena The Stones itu di Kuta itu langsung ke pantainya ya gitu. Di situ ya, di Legian ya, di situ langsung ke pantainya. Jadi senang melihat sunset segala macam keindahan. Benar-benar ini ya, kalau orang bilang healing ya, penyembuhan sih memang. Saya merasa sehat di sana, nggak ada rasa stres di situ. Nggak ada rasa stres. Akhirnya saya kan mikirin deh, wah duitnya habis gini-gini. Akhirnya saya pikir tidak perlu dipikirkan gitu ya. Udah nanti aja dipikirkan. Jadi benar-benar cuek aja di situ. Nggak apa-apa, cuma makan segala macam. Makan juga akhirnya saya memilih makan di Circle K. Ada makanan yang bisa di microwave. Karena makanan hotel gitu-gitu aja ya, tidak terlalu menarik ya. Udah tidak menarik, mahal. Lebih baik makan itu ya, makan itu aja ya, lokal. Terus kalau ini makan di mall ya, makan di mall juga ya, makannya kalau di mall sama dengan di mall Bandung juga sih. Kalau Bali problem saya makanannya itu harus milih-milih ya, karena banyak yang tidak halal, jadi harus hati-hati lah gitu ya. Oh ini ada apalah ya, ada porknya atau ada apalahnya gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam milih aja sih. Jadi Bali menyenangkan, tetap menyenangkan ya. Pergi ke Lombok. Nah mau ke Lombok ini lagi milih waktu itu karena bingung ya, berangkat dari Bali ke Lombok waktu itu membingungkan. Kami mau naik ferry tapi waktu itu informasinya nggak jelas tuh. Ini ferrynya naik dari mana? Oh udah tahu deh, Padang Bayi gitu ya. Terus itu jadwalnya kapan gitu? Oh itu tinggal datang ke sana aja beli tiket. Nah beli tiket juga bingung. Nanti kalau datang ke sana suruh nunggu 4-5 jam kan malas juga ya. Jam itu jadwalnya berapa gitu. Kelihatannya orang-orang nggak tahu. Jadi kayak ya seadanya aja, begitu siap ada penumpang penuh ya jalan gitu, kelihatannya seperti itu ya. Akhirnya jadi bingung tuh ya. Terus yang kedua, itu berapa lama sih sebetulnya dari Bali ya, dari Padang Bayi itu ke Lombok ya. Lombok saya juga nggak tahu di sana bandaranya namanya apa, apakah pakai ferry atau pakai speedboat ya. Kalau ferry katanya bisa 4 jam lebih, 4-5 jam. Wah lama banget ya di ferry. Atau pakai speedboat, kan speedboat bisa 2 jam. Nah itu ya, karena tidak jelas gitu, itu katanya speedboat orang-orang juga ragu, ada nggak ya memang dari Bali ke Lombok ya, ke Mataram gitu, atau langsung ke Gilinya ya kalau dari Balinya itu pakai speedboat itu ya. Jadi nggak tahu lah gitu ya, jadi harganya berapa. Kalau harganya kemungkinan 150.000 per orang ya. Akhirnya memutuskan naik pesawat terbang aja. Jadi akhirnya dari Mataram ke Bali itu naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang harga tiketnya sama dengan tiket Lombok Jakarta. Jadi Bali Lombok yang dekat ya jaraknya itu sama, yang terbangnya cuma 30 menit sama dengan ke Jakarta. Nunggunya yang lebih lama ya di bandaranya. Ya karena takut tinggalan pesawat ya, jadi harus hadir 1 jam sebelumnya gitu-gitulah ya. Jadi terbangnya cuma setengah jam sih. Tapi keputusannya juga bagus itu ya, naik pesawat terbang itu, karena kata orang-orang itu kebetulan ombaknya sedang tinggi ya, sehingga kalau naik ferry atau speedboat itu terguncang-guncang. Oke lah, jadi kehilangan uang tetapi gain di kenyamanan dan waktu. Jadi kami itu ya langsung ke dari bandaranya itu, oh iya apa namanya, Lombok Praya ya, apa namanya, kok lupa ya, bandara yang baru ya, yang dari situ nanti dekat, alhamdulillah lebih dekat bisa lebih ke Mandalika itu, tapi kami tidak pergi ke Mandalika, malah perginya ke Senggigi. Nah, nginepnya di Merumata Resort. Ini juga milih-milihnya tuh ya milih-milih aja secara online ya, cari lihat reviewnya segala macam. Dan ternyata di sana luar biasa indahnya, Bo. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa, Merumata Resort
I'm happy gitu. Jadi luar biasa. Bersihnya tuh luar biasa. Itu disapu terus ya, daun-daun dan yang jatuh tuh dibersihin terus. Jadi terawat dengan baik ya. Eh, ini berbeda dengan ingusan waktu berapa puluh tahun yang lalu, bukan puluhan tahun yang lalu ya. Saya ke Lombok terakhir itu habis bom Bali. Jadi itu waktu itu sepi ya, nggak ada turis, berhenti itu. Tapi sekarang ini juga sebetulnya ancur-ancurannya itu gara-gara COVID ya. Jadi banyak bisnis yang tutup gara-gara COVID dan belum bangkit lagi. Merumata ini salah satu yang bangkit bagus ya. Aduh, ini ingusan kok nggak jadi gudungnya tumpet. Ntar ya, kasih kopi dulu. Nggak ada hubungannya dengan ini. Kalau pagi-pagi gini di Bandung nggak pilek ya, hidungnya tumpet ini. Jadi kembali lagi ya di Merumata Resort itu bagus. Sebentar, tadi saya mau ngomong apa? Oh iya, tempatnya bersih dan dia punya akses ke pantainya. Pantainya asik sekali. Nah, hanya saya tidak jalan-jalan di pantai sebagaimana saya jalan-jalan di pantainya Bali. Jadi saya di situ duduk, ngopi, baca buku, doing nothing. Beneran. 3 hari doing nothing. Ada sih satu yang saya pergi makan kepiting. Woi, luar biasa kepitingnya. Saya nyoba makan kepiting di Bali, nggak nemu ya kebetulan. Nggak nemu yang enak dan besar. Di Lombok malah nemu. Ada tempatnya namanya Ocean Blue kalau nggak ya, Ocean Blue ya. Saya ke sana. Wah, itu yang tamunya cuma satu, saya sendiri. Mungkin karena itu habis Jumatan ya, jadi kosong. Dan aduh, mau bersihin lagi. Sorry. Aduh. Terus saya pesan kepiting itu 1 onsnya itu 35.000 ya. Kalau di Bali itu 50.000 per 100 gramnya. Di Bali nyobain itu di Jimbaran, kalau di Bali, kalau di sini tuh di Senggigi gitu ya. Dan rasanya jauh banget yang di Lombok ini. Top lah. Saya makan sendiri itu, akhirnya saya beli 2 kepiting, total tuh mungkin 1 kilo ya. Jadi kaliin aja tuh 1 kilo kali 3, jadi 350.000 plus aqua plus tax segala macam 415.000. Makan kepiting sendirian. Gile. Tapi rasanya luar biasa. Jadi itu puas. Sehingga di Lombok tuh bagi saya menyenangkan, sangat-sangat healing, itu benar-benar healing ya. Duduk sana, isinya kebetulan waktu itu memang pas hari itu Idul Adha ya. Saya tuh mau sholat Idul Adha, saking capeknya nggak sanggup. Jadi nggak sanggup itu. Aduh, ini nggak sanggup bangun ya. Habis subuh kepaksa tidur lagi gitu karena ada satu kasus juga sih, hari pertama itu AC di kamar nggak dingin ya. Jadi saya ini ya, dan keluarga itu tersiksa lah ya. Hari pertama aja, habis itu dibenerin lagi, AC-nya bolak-balik rusak tapi dibenerin terus. Sehingga nggak sempat sholat Idul Adha. Saya nanyain ke orang, sholat Idul Adha mana, di situ ada. Oh ya, di situ ada. Jadi nggak sempat. Jadi di sana itu kalau di Lombok lebih banyak Muslimnya ya. Jadi makanan lebih gampang bagi orang Muslim ya. Dia lebih inilah ya. Lebih bagi yang Muslim lebih tenang kalau cari makan. Makan kepitingnya enak banget, saya ada foto-fotonya ya, nanti lihat aja di foto-foto saya di mana ya, Facebook kali ya. Harusnya mau tampilin di sini ya, tapi malas banget ya buat foto-fotonya. Anyway, nah balik lagi, kerjaan saya itu, di sana ada restoran Italiannya di Merumata itu ya, namanya apa ya, Basilica. Italiannya benar-benar Italian dan kalau menurut saya harganya reasonable untuk kelas hotel resort gitu ya. Untuk kelas hotel resort harganya reasonable. Ya tidak murah ya, tetapi tidak mahal-mahal hal gitu ya. Jadi ya reasonable lah ya. Reasonable lah gitu menurut saya kalau untuk kelas hotel begitu ya. Hotelnya bentuknya ada yang bentuknya rumah berempat gitu ya, kayak apa sih kalau dulu namanya tempat tinggal saya di Kanada itu, dan villa-villa gitu. Enak benar-benar.
keluar jalan ya, terus kalau makanannya sih biasa ya, makanan di hotelnya itu biasa lah ya, tidak istimewa, yang makanan breakfastnya gitu. Tapi kalau makanan breakfast juga kalau bayar 85.000 ya, jadi kalau ekstra ya murah itu. Jadi menurut saya makanan hotel loh ini murah, resort loh. Nah, terus yang asik tuh yang di makanan Italian, bener-bener Italian lah, makanan Italian, pizzanya juga Italian, ininya Italian, kopinya juga Italian, bener. Jadi kayaknya saya lihat sana banyak orang Itali kali ya yang masak itu. Enak. Duduk di pinggir pantai, ngelihat pantai, baca buku. Jadi kayak bule banget, bener-bener kayak bule ya. Jangan-jangan saya memang bule ini. Rambutnya udah gini ya. Cuma bule yang bahasa Indonesia ya, kayak bule Jawa gitu ya, bule ngomong bahasa Indonesia. Saya bule Sunda kali ya. Kumaha ieu teh. Pasti bilang itu, where are you from? I'm from, saya kalau ditanya gitu bingung. I'm from Czechoslovakia gitu. Soalnya dulu saya pernah jawab I'm from Holland gitu. Diajak bahasa Belanda kagak bisa. Ketahuan palsunya. Kalau bilang dari Amerika diajak bahasa Inggris. Kalau bilang dari mana ya, akhirnya saya bilang Czechoslovakia aja kan. Jadi dia nggak akan ada yang bisa bahasa Czechoslovakia, belum nemu bahasa Czech. Nanti kalau Russian juga disangka ini ya, mobster Russian ya. Tapi saya enggak ini. Kalau saya kayak kalau gini kayak apa emang ya? Ya kalau orang bilang kayak American ya, Canadian. Dicocoknya Canadian. Anyway, ini udah kelamaan ya. Tapi ini hanya untuk menceritakan aja proses healing. Benar-benar menyenangkan. 1 minggu, jadi saya hilang juga, makanya di YouTube tidak banyak karena ya itu tadi ya, benar-benar seolah-olah nggak ngapa-ngapain ya. Penyembuhan itu penyembuhan fisik dan juga jasmani dan rohani ya. Jasmani mungkin nggak terlalu karena saya merasa perut saya lebih besar. Kayak olahraga seminggu, kerjanya doing nothing, makan ya gitulah ya, doing nothing. Anyway, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus apa ya, minum sesuatu yang untuk tidak menyumbat hidung. Sehat-sehat semuanya ya.